Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan membahas materi resum jurnal tentang maqasid syariah dalam pengaturan batas usia pernikahan di Indonesia. Sebelum kami memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alvina Destanti Lubis, NIM 210131600885. Saya Alia Zakna Alfandi, NIM 2101316908. Perkenalkan nama saya Baitoy Musli, NIM 2101316009005. Perkenalkan, nama saya Binasa Haji dengan NIM 2101316000895. Perkenalkan, nama saya DWK Febrianita, NIM 2101316009001. Perkenalkan, nama saya Lena Yusyardani dengan NIM 210131600888. Baik, setelah selesai memperkenalkan diri, kami akan memulai membahas materi resum kelompok kami. Salah satu hal yang paling krusial bagi manusia adalah di dalam menjalani kehidupannya adalah pernikahan atau perkawinan. Sebagai ikatan suci yang bagi kehidupan manusia dianggap sebagai suatu ahad sakral dalam membangun rumah tangga dengan tujuan meraih kehidupan yang bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pernikahan sebagai jalan baik sekaligus anugerah bagi hamba-hambanya dalam meraih ketentraman hidup yang disebut dengan sakinah dengan bekal mawadah dan rahmah sebagai tujuan daripada pernikahan itu sendiri sebagai difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Karena itu sebagai agama yang menjadi rahmat sekalian alam, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan dan panduan berkenaan dengan hukum pernikahan. Tuntunan tersebut menjadi rujukan bagi masyarakat muslim menjalankan praktik pernikahan. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya ketentuan baru mengenai penentuan batas usia nikah, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun. Kajian mengenai batas usia nikah di dalam hukum perkawinan Indonesia sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Di antaranya kajian tersebut adalah menyoroti sisi psikologis bahwa usia dewasa bagi seseorang untuk menjalankan pernikahan idealnya adalah 21 tahun. Perkawinan dilakukan di bawah usia dewasa ditengarai dapat memicu timbulnya berbagai masalah biologis, psikologis, sosial, perilaku seksual menyimpang, bahkan hukum dalam hal ini. Kebolehan menikah hanya dapat dilihat pada sampainya seseorang pada usia balik dengan ciri fisik tertentu dengan tujuan diantaranya para calon suami dan istri memiliki kematangan jiwa dan raga dalam rangka mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir perceraian. Melihat berbagai kajian para ahli, bagaimana dikemukakan di atas, nampaknya kajian mengenai
batas usia pernikahan dari sisi konsepsi maqasid syariah sebagai kerangka dasar pengembangan hukum Islam masih belum banyak dilakukan. Diskursus yang dilakukan para ahli pada umumnya hanya pada sisi materi, batas usia pernikahan di dalam hukum positif dan perbandingannya dari sudut pandang para fuqaha. Karena ini untuk melakukan pengkajian mendalam mengenai bagaimana materi hukum sebagai sebuah produk tersebut terbentuk dipandang perlu mengadakan sebuah kajian secara komprehensif yang difokuskan pada sisi pengembangan hukum keluarga Islam melalui konsepsi maqasid syariah. Terlepas dari berbagai diskursus mengenai batas usia pernikahan dalam hukum perkawinan Indonesia, tulisan ini hendak mengungkap bagaimana kerangka maqasid syariah dalam merumuskan tujuan hukum Islam mengenai penentuan batas usia pernikahan. Karena sisi kelebihan dari tulisan ini adalah bahwa tulisan ini akan mengeksplorasi secara komprehensif dan lebih mendalam bagaimana konstruksi pemikiran hukum keluarga Islam dalam hal penentuan batas usia nikah melalui pengembangan prinsip dasar yang diformulasi dari konsep maqasid syariah sebagai sebuah paradigma bagi pengembangan berbagai materi hukum keluarga Islam, dan kemudian melihat sisi relevansinya dengan materi hukum yang telah dirumuskan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia pernikahan di Indonesia. Hasil dari pembahasan perkembangan pemikiran mengenai batas usia pernikahan dalam hukum perkawinan Indonesia, penentuan batas usia pernikahan telah menjadi materi pembaruan hukum yang sangat dinamis, tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara muslim di dunia, diantaranya yaitu Mesir, Pakistan, dan Turki. Turki yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 17 tahun, adapun untuk laki-laki sama dengan dua negara sebelumnya. Di samping itu, Turki menetapkan dalam pembaruan Undang-Undang tahun 1972 bahwa bagi seorang laki-laki yang baru mencapai usia 15 tahun, Dalam Islam, pernikahan dini dianggap tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Hal itu dilatar belakangi oleh corak pemahaman masyarakat pada saat itu yang masih berkutat pada pemahaman fikih klasik. Tantangan juga muncul dalam sistem hukum adat daerah. Hal ini terjadi karena dalam beberapa daerah pernikahan dini termasuk hal yang lumrah. Dan kondisi inilah yang menyulitkan semua pihak dalam penyusunan undang-undang. Perumusan hukum mengenai penentuan batas usia pernikahan merupakan agenda pemerintahan dalam hal unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program pembangunan hukum nasional dan juga memenuhi tuntutan modernitas. Terdapat agenda penting dalam perumusan penentuan batas usia menikah adalah usaha untuk mewujudkan tujuan pemerintah dalam meminimalisir problematika praktik perkawinan seperti kasus pernikahan dini. Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dibuat dan disahkan, hukum praktik perkawinan mulai berlaku dan semakin berjalannya waktu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan kembali, tetapi pada saat diajukan pada MK menolak permohonan tersebut pada tahun 2017. Pemohon kembali mengajukan pada MK dan setelah permohonan yang kedua ini, MK berakhir mengabulkan permintaan dari ketiga pemohon ini. Di sisi lain, yaitu agama, pada umumnya masyarakat Indonesia masih bertahan pada pemikiran doktrin fikih yang berkenaan dengan usia batas menikah yang ditandai dengan balik sebagai kebolehan usia menikah dan tidak mengenal ketentuan hukum batas menikah diri dari sisi umur. Karena hal itu, banyak masyarakat yang menikah di luar undang-undang termasuk tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA. Kejadian-kejadian tersebut mestinya dalam menjadi pertimbangan pemerintah bagi semua pihak dalam mencari rumusan materi hukum yang ideal dan dapat diterima semua kalangan masyarakat. Pada pemikiran ini, pembaharuan hukum perkawinan yang dilakukan di Indonesia mengenai batas usia menikah pada satu sisi masih dinilai belum sepenuhnya diterima oleh sebagian masyarakat. Pembaharuan ini diorientasikan pada langkah strategis untuk meminimalisir terjadinya kasus pernikahan dini dan mengendalikan jumlah angka perceraian serta mempersiapkan generasi muda agar memiliki ketahanan keluarga yang kuat dan menjadi bagian dari upaya negara dalam merespon perkembangan yang terjadi di Indonesia.
Relevansi maqasid syariah dengan pengaturan hukum batas usia pernikahan di Indonesia. Konsepsi maqasid syariah sebagai instrumen sekaligus orientasi bagi pengembangan hukum Islam menjadi paradigma penting dalam mengkonstruksi bangunan hukum Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip esensial penegakan hukum Islam. Melalui maqasid syariah inilah tujuan dibalik persyariatan hukum Islam dapat diketahui dan digali dalam rangka mengetahui maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencariatkan suatu penetapan hukum. Bahkan maqasid syariah dapat didudukan sebagai pendekatan teori dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang tidak ditemukan hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan Sunnah. Berbagai tujuan tersebut dapat ditelusuri di dalam berbagai ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam yang utama dan mengandung nilai-nilai kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Berkenaan dengan maqasid syariah, di antara tokoh-tokoh populer yang banyak melakukan kajian mengenai konsepsi tersebut adalah Imam Asy-Syaitibi di dalam pandangannya berpendapat bahwa maqasid syariah paling tidak mengandung 4 aspek krusial di balik persyariatan hukum Islam. Meliputi pertama, syariat memiliki tujuan esensial, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, syariat adalah sesuatu yang harus dipahami oleh seseorang hamba yang mukhalaf berkenaan dengan pembebanan hukum yang ditimpakan kepadanya. Ketiga, syariat merupakan aturan yang harus dilaksanakan yang bersumber dari wahyu ilahi dan hadis Nabi. Keempat, syariat bertujuan mengantarkan pergaulan hidup manusia kepada naungan hukum. Maka mewujudkan kemaslahatan tersebut, para ulama merumuskan 5 unsur pokok usul khamsah yang meliputi agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Selanjutnya, untuk memelihara 5 unsur tersebut, Asy-Syaitibi membagi maqasid syariah kepada 3 tingkatan, yaitu 1 tujuan primer, 2 tujuan sekunder, dan tujuan tersier. Oleh sebab itu, maka sangatlah jelas bahwa hukum Islam memiliki tujuan menjamin terwujudnya nilai-nilai kemaslahatan melalui penerapan prinsip jabul masalih wa da'uf al-mafasid. Salah satu wilayah hukum berkenaan dengan masalah syariat adalah hukum kekeluargaan, yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai batas usia pernikahan. Ditemukakan oleh para ulama yang menegaskan mengenai batasan usia pernikahan secara pasti. Para ulama fikih hanya memberikan kajian terhadap aspek kedewasaan merupakan sampaian seorang yang pada kondisi balik sebagai dasar di dalam memberikan satu stakaf hukum untuk melakukan pernikahan. Mengenai batas usia pernikahan dilihat dari sisi kedewasaan atau balik. Keterangan lain datang dari para fuqaha yang memberikan pandangan sampainya seorang pada usia balik adalah ketika telah mencapai usia 15 tahun, baik bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini pula lah yang dijadikan pegangan fuqaha di dalam menentukan batas usia menikah. Melihat pada usia tersebut dari sisi fisik dan sosial, seseorang sudah bisa mencapai kesempurnaan fungsi-fungsi fisik dan sosial tadi seperti mampu menjalin pergaulan hidup di masyarakat dan dapat memahami beban hukum yang kami tidak hanya pada sisi usia yang mencapai 15 tahun, melainkan ada pertanda lain seperti ihtilam atau mimpi dan lantas keluar mani bagi laki-laki, serta telah mengalami haid dan hamil bagi seorang perempuan. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kriteria usia balik adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Adapun mazhab Maliki berpendapat 18 tahun adalah kriteria usia balik bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun dalam keterangan fikih tidak secara gamblang mengungkapkan batas usia pernikahan, namun sudah bisa ditangkap bahwa fuqaha di dalam mengidentifikasi usia balik diorientasikan kepada usaha di dalam meraih kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat. Hal penting lainnya adalah sekalipun di dalam keterangan fuqaha tidak disebutkan secara pasti, namun hal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip syariat. Mengingat untuk melihat hukum syariat perlu memahami konsepsi mengenai kemaslahatan sebagai orientasi umum yang menjadi kehendak syariat.
Adanya pembatasan usia nikah di dalam hukum positif harus dipandang sebagai realisasi amanat firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 9 yang artinya agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah. Salah satu usaha untuk mencapai terlaksananya amanat tersebut adalah bahwa pernikahan harus dilakukan oleh calon pasangan yang telah memiliki kematangan fisik secara biologis dan kematangan mental psikologis. Reformulasi hukum Islam berkenaan dengan masalah-masalah pernikahan termasuk penentuan batas usia pernikahan adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muqasyid syariah dalam hubungannya dengan upaya meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Konstruksi pemikiran ini harus dilihat pada adanya kesesuaian kehendak syariat dan rumusan hukum materi batas usia pernikahan yang bersifat adaptif bagi kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perkembangan dari berbagai aspek. Konsep maqasid syariah di dalam merumuskan tujuan pernikahan berkenaan dengan penentuan batas usia pernikahan bertolak dari usaha meraih kemaslahatan dan menolak segala kemudaratan yang ditimbulkan dari pernikahan. Oleh sebab itu, penentuan batas usia nikah sebagaimana telah diatur di dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan sesuatu yang relevan dengan pemeliharaan terhadap kemaslahatan di dalam pernikahan dan secara esensial sejalan dengan spirit pengembangan prinsip maqasid syariah. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami, kemudian kami akan melakukan diskusi tanya jawab bagi materi yang belum dimengerti. Silakan diperbolehkan bertanya. Saya ingin bertanya kepada Mas Baido. Bagaimana Oke, Mas, cara monggo, Mas. mengatasi pemahaman atau pemikiran tentang pernikahan di usia dini agar lebih total dalam belajar? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait pernyataan yang diajukan, yaitu melakukan penetapan sasaran, mencari lingkungan yang baik, eksplorasi, siapkan bekal-bekal, mendukung perkembangan diri, dan mempersiapkan sebaik mungkin. Itu, Mas. Mempersiapkan pernikahan. Baik, Mas. Terima kasih ya. Jadi sami-sami, Mas. Saya izin bertanya kepada Elena, bagaimana upaya menekan jumlah angka pernikahan usia dini di Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Alvina. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan mencoba mengambil jalan tengah dengan melakukan kajian ulang di dalam merumuskan pasal-pasal yang memicu konflik dengan mempertimbangkan kehendak umat Islam saat itu. Pada perkembangan selanjutnya, gejolak dan potensi konflik tersebut berhasil diredam setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan di pasal 7 ayat 1 bahwa batas usia minimal pernikahan diturunkan dari 21 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan dari usia 18 tahun menjadi 16 tahun bagi perempuan. Terima kasih Elena atas penjelasannya. Sama-sama. Izin bertanya kepada Mbak Dewi, selain mimpi basah dan keluarnya darah menstruasi pada tanda seorang anak sudah balik, apakah ada tanda-tanda lainnya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Alia. Terdapat pula tanda-tanda psikologis seperti kesadaran bertanggung jawab, emosi yang tidak stabil, mudah marah dan tersinggung. Dalam Islam, anak yang sudah balik dikatakan sebagai mukalaf atau orang yang sudah diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam, seperti sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Terima kasih. Terima kasih, itu saja pembahasan resume jurnal dari kelompok kami hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.